Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 608 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan mengungkapkan rencananya untuk menyelidiki istana surga manusia. Kekuatan misterius yang selama ini menciptakan miliaran roh tanpa jiwa. Dengan restu sang ratu dan dukungan para seniornya, ia memutuskan berangkat segera tanpa menunda waktu. Sementara itu, di markas istana surga manusia, para raja roh sadar bahwa mereka bukan tandingan Xiaoyan yang telah tumbuh terlalu kuat. Namun dengan pil dewa pemberian penguasa mereka bersiap menghadapi pertempuran hidup dan mati melawannya. Pertarungan besar pun tak terhindarkan, di mana miliaran roh hantu dan kekuatan misterius tersembunyi menanti kedatangan Xiaoyan. Kebanyakan dari para roh hantu bukanlah makhluk yang rela mengabdikan diri. Mereka dipaksa oleh istana surga manusia. Setelah kehilangan jiwa, mereka bagaikan mayat hidup, sepenuhnya berada dalam kendali istana surga manusia. Tanpa jiwa, mereka tidak berbeda jauh dengan boneka. Satu-satunya perbedaan hanyalah mereka masih memiliki kesadaran sendiri. Namun tetap saja, pada akhirnya mereka hanyalah alat yang dapat dikuasai kapanpun. Pada saat ini, di antara sekian banyak bintang yang mengelilingi istana surga manusia, tiba-tiba terbentuk sebuah pusaran hitam yang bergejolak hebat. Gelombang energi yang kuat segera menarik perhatian banyak pihak. Dari dalam pusaran tersebut, tampak 9 sosok melangkah keluar, dipimpin oleh Xiaoyan. Dia menatap ke arah kerumunan di hadapannya, pandangannya dalam dan tajam. Jadi, inilah markas istana surga manusia. Memang benar, jumlahnya sangat banyak. Kekuatan jiwa miliknya segera menyebar, menyapu seluruh bintang ini. Dengan gerakan tangan, sebuah bendera penekan jiwa perlahan muncul. Dari dalamnya, dia melepaskan jetian. Xiaoyan menatap sekeliling, kemudian suaranya terdengar tegas. Makhluk-makhluk tanpa jiwa ini pada dasarnya hanyalah boneka. Biarkan mereka menjadi milikmu. Yetian segera berubah wujud menjadi awan berwarna ungu kehitaman yang melesat ganas. Dia tidak lagi berusaha menahan diri. Rancang yang berada di sisi Xiaoyan menatap dengan heran. Suaranya penuh rasa penasaran. Adik junior, awan apakah itu barusan? Mengapa ia memancarkan aura iblis yang begitu pekat? Xiaoyan menoleh sekilas dan menjawab dengan tenang. Itu adalah Yetian. Mendengar nama itu, para kakak senior lainnya segera terdiam. Ekspresi mereka berubah menjadi serius. Keyun juga mengerutkan kening, lalu berkata dengan nada penuh keterkejutan. Yetian? Apakah itu nama yang dimaksud dalam legenda? Yakni iblis nomor 1 yang terkenal. Xiaoyan mengangguk perlahan. Sejak awal, dia sudah mengetahui sebutan tersebut. Namun berkat warisan bendera penekan jiwa, dia mampu menekan makhluk itu kapan saja. Karena itulah, dia tidak pernah benar-benar menyaksikan kedahsyatan penuh dari sosok yang dijuluki iblis nomor 1 itu. Keyun kembali berkata, wajahnya tidak menyembunyikan keterkejutan. Adik junior, keberadaan semacam apa itu? Bagaimana mungkin engkau bisa menundukkannya? Dahulu, ia melakukan perbuatan yang mengguncangkan 9 dunia, membuat semua makhluk ketakutan. 3 dewa bersaudara pun ikut teringat sesuatu. Wajah mereka berubah suram. Salah seorang dari mereka berkata dengan suara berat, benar, dia pernah mengubah seluruh makhluk dalam satu dunia menjadi iblis gila, lalu memimpin mereka untuk membantai tanpa ampun, meninggalkan lautan darah tak berkesudahan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tersentak. Dia memang sudah memperkirakan keburukan terburuk dari sosok ini. Namun kenyataan bahwa ia pernah menelan seluruh dunia untuk diubah menjadi iblis sungguh di luar nalar. Seorang saudara senior lain bergumam, wajahnya penuh ketegasan. Iblis macam ini memang seharusnya dimusnahkan. Faktanya, Yang Mulia Susang juga pernah berusaha membunuhnya, namun akhirnya tidak berhasil. Xiaoyan menarik nafas dalam. Dalam hati dia memahami, sosok iblis yang seharusnya tidak dapat dikendalikan itu kini menjadi bidak di tangannya. Selama bisa dikontrol, maka kekuatan iblis itu dapat berubah menjadi senjata miliknya. Setelah melepaskan Yetian, dia tidak lagi perlu repot menghadapi para roh hantu yang jumlahnya tak terhitung. Yang dibutuhkannya sekarang adalah kehadiran para raja roh. Kenangan lama menyeruak dalam benaknya. Dia masih ingat jelas bagaimana dahulu dirinya dikejar tanpa ampun. Sama sekali tidak berdaya, hanya mampu bertahan berkat perlindungan orang-orang di sekitarnya.
Saat itu, istana surga manusia adalah bayangan gelap yang selalu mengintai hidupnya. Dan kini, tibalah saatnya untuk melakukan perhitungan yang sudah lama ia nantikan. Cahaya emas berkilau di telinganya. Pilar Tianjun pun muncul, lalu meluas di udara, menjulang dari ratusan meter, ribuan, hingga puluhan ribu meter. Xiaoyan melangkah naik, berdiri di puncak pilar, kemudian menghentakkan kakinya ke bawah. Pilar raksasa itu menghujam menuju bintang yang berada di bawahnya, mengguncang semesta. Namun dia tidak berniat menghancurkan bintang itu. Targetnya bukanlah bintang, melainkan para roh hantu yang berada di dalamnya. Dengan kedua tangan di belakang punggung, dia berdiri tegak di atas pilar. Tatapannya menyapu sekeliling dengan wibawa yang tak terbantahkan. Rancang menatap kagum dan berbisik. Adik junior, benar-benar semakin sulit dipercaya. Bahkan auramu kini sudah menyerupai sosok yang mulia tertinggi Susang. Ye Feiyu pun menambahkan dengan suara yang tak dapat menyembunyikan kekaguman. Benar, ketampanannya kini bukan hanya penampilan, melainkan sebuah keagungan yang memancar. Dia sudah jauh berbeda dari saat pertama kali kita bertemu. Para saudara senior lainnya mengangguk. Tatapan mereka dipenuhi rasa hormat. Walau mereka telah mengingat kehidupan lampau mereka, namun tanpa warisan langsung dari Yang Mulia Susang, hubungan mereka dengan Xiaoyan tidak sekuat itu. Bagi mereka, Xiaoyan sudah bukan lagi junior kecil yang dulu harus mereka lindungi. Kini, sosoknya bagikan seorang guru yang berdiri tegak di depan mereka. Tiba-tiba, 10 cahaya emas melesat di langit, bagaikan dewa-dewa turun ke dunia. Dari dalamnya, terdengar suara menggelegar penuh amarah. Benar sekali, kalian hanyalah tingkat ketiga, namun berani menerobos masuk ke istana surga manusia kami. Dengan sosok Fu Xing sebagai pemimpin, 10 Raja Roh melangkah keluar. Auranya menindas langit. Pada saat yang sama, dari 7 bintang dan 3 dunia hampa, tak terhitung jumlah roh hantu segera berhamburan, berbondong-bondong menuju tempat ini. Dari kejauhan, mereka bukan lagi tampak seperti manusia, melainkan menyerupai arus sungai raksasa yang mengamuk. Xiaoyan menatap tajam, bibirnya menyunggingkan senyum dingin. Hanya tingkat ketiga, lalu apa? Kalian semua tak lebih dari sampah. Jika aku lebih kuat sedikit lagi, kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berbicara. Jadi hargailah waktu yang tersisa. Mendengar itu, para kakak seniornya berdiri di sisinya. Formasi 9 orang kembali terbentuk. Keiyun menyampaikan pikirannya melalui transmisi suara jiwa. Adik junior, bagaimana rencanamu? Raja Roh yang berada di hadapan kita tidak bisa dianggap remeh. Xiaoyan menjawab dengan suara yang tenang, penuh wibawa. Hanyalah semut belaka. Para senior bebas bergerak sesuka hati. Cukup ikuti langkahku. Begitu ucapannya jatuh, kakinya segera menghentak ke depan. Kilatan petir menyambar. Tubuhnya seketika muncul di atas kepala ke-10 Raja Roh. Suaranya bergemuruh laksana guntur. Hari ini, aku akan menuntut balas atas semua perburuan yang kalian lakukan di masa lalu. Kini, aku datang untuk mengembalikannya. Bersiaplah menerima kematian kalian. Suara itu meledak bagai halilintar. Ke-10 Raja Roh serentak berubah wajah. Mereka semua pernah dibunuh oleh Xiaoyan, bahkan ada yang lebih dari sekali. Sehingga bayang-bayang ketakutan sudah berakar dalam hati mereka. Namun pada saat ini, mundur bukanlah pilihan. Fu Xing melangkah maju, suaranya penuh amarah. Dasar sombong, di dalam istana surga manusia, sekalipun engkau sekuat apapun, tidak akan ada jalan keluar bagimu. Xiaoyan hanya mengangkat tangannya. 7 langkah dewa segera terbentuk, diperkuat oleh kekuatan tingkat ketiga 9 asal. Getaran dahsyat menyelimuti seluruh bintang, bahkan merambat hingga ke kehampaan. 10 Raja Roh tidak berani meremehkan serangan itu. Mereka segera bergerak serentak, membentuk segel di depan dada. Dan dalam sekejap 10 cahaya pemusnah menembus udara. Teknik surgawi pertama, sinar pemusnah. 10 berkas cahaya menerpa langkah Dewa Xiaoyan. 7 langkah itu berguncang keras, runtuh satu demi satu. Namun sebelum sepenuhnya hancur, ledakan dahsyat terjadi, membuat wajah para Raja Roh pucat. Darah segar pun muncrat dari beberapa di antara mereka. Xiaoyan tidak memberi kesempatan. Di telapak tangannya, sebuah teratai api 3 warna muncul, menyala-nyala dengan kekuatan pemusnah. Senyuman dingin tersungging di bibirnya. Hari ini, aku akan menunjukkan pada kalian apa itu keputusasaan. Aku ingin melihat, benarkah kalian tidak bisa dibunuh?
Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.